Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana bi rahmatil Qur'an. Allahumma iftah lana qulubana bi hidayatil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Nah, kita melanjutkan yang kemarin khusyuk di dalam sholat bagian ketiga masih ada sisanya kemarin. Kemarin sampai tempat khusyuk ya. Jadi kemarin itu tempat khusyuk di hati. Nah, tak pegang dada itu maksudnya tuh hati. Jadi sisanya kemarin itu masih ada satu materi khusyuk dan kesadaran. Ya, khusyuk dan kesadaran ada di bawah sendiri. Jadi mengenai khusyuk itu ya tidak boleh lepas dari kesadaran. Nah, itu. Karena pada hakikatnya khusyuk itu ya tidak menghilangkan kesadaran seseorang. Nah, sekarang saya tanya dulu, sadar itu apa? Sadar. Sadar itu teringat atau ingat. Nah, itu ya. Jadi sadar itu ya tahu. Nah, itu. Tahu itu sadar. Nah, kalau tadi dibilang untuk 3 rakaat berarti tahu itu 3 rakaat. Tahu bahwa saya sedang berdiri. Itu. Tahu bahwa saya sedang sholat. Nah, itu sadar. Tahu itu. Nah, alat bantunya ya ini meripat ini, pendengaran. Nah, suara-suara bacaannya imam, nah itu dibantu oleh pendengaran, dibantu oleh mata. Makanya mata, telinga, dulu pernah saya sampaikan ada 3 piranti besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa saja? Pendengaran, penglihatan, itu sudah ada di YouTube. Kemudian hati, itu akan 3 piranti ini apa? Ya piranti untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah itu. Jadi sadar itu tahu. Nah ketika jenengan gini, ya tahu. Masa gini gak tahu? Berarti gak sadar. Nah kan gitu. Jadi tahu apa yang dilakukan itu sadar, Pak. Ya, sudah ya. Nah, sekarang lanjut. Jadi ngomong sadar tapi nggak tahu apa sadar. Jadi tak oncek dhisik. Saya melakukan itu jos gitu lah. Nah, itu. Jadi sampai kemana-mana ngomong kesadaran, tapi apa itu sadar? Lah repot nanti itu. Nah, itu begitu ya. Jadi kelas 1 ngaji gitu, ada dialog gitu. Saya enak itu, nggak monoton. Jadi ya khusyuk itu ya tidak menghilangkan kesadaran seseorang. Yang ada justru malah dua hal tersebut saling berkaitan, antara khusyuk dan sadar dan kesadaran itu saling berkaitan. Nah, orang yang khusyuk itu pasti dia juga sadar.
Ya. Ini kata-kata roto aneh ki. Orang yang khusyuk pasti dia dalam keadaan sadar. Ya itu. Ini perlu ditancapkan kata-kata gini nih. Tak ulangi lagi. Orang yang khusyuk pasti itu juga sadar. Ya. Sadar apa? Ya dalam melakukan sesuatu yang sedang dia kerjakan. Nah, itu. Ya. Jadi orang yang khusyuk pasti dia itu juga sadar. Sadar apa? Dalam melakukan sesuatu yang sedang dia kerjakan. Nah, kalau dia tidak mengetahui dengan apa yang dia ucapkan, berarti tidak sadar. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau tidak ada kesadaran terhadap perbuatan itu ya yang sedang dikerjakan, maka ya mustahil, gak mungkin iso khusyuk, nggak sadar kok, gak mungkin. Ya, jadi mustahil. Nah, orang yang tidak sadar itu menjalankan apa ya menggapai khusyuk itu kalau nggak sadar ya nggak bisa. Jadi kesadaran dengan kekhusyukan ini apa ya? Ya terkait, tidak bisa di. Nah, ya kita jangan ngambil yang dalam, yang memang tingkatannya bertingkat-tingkat itu, bertingkat-tingkat khusyuk itu. Kalau hmm. Nah, kalau dia tahu berarti dia sadar. Nah, nah, nah ketika dia tidak sadar, ya susah khusyuknya, susah itu. Jadi dia tuh ya nanti di bab berapa ya, apa di bab 5-nya nanti, apa di bab 4-nya kalau ada waktu, nanti setan itu perannya di dalam sholat nanti tak masukkan sekali gitu. Nanti itu. Nah, ya makanya kalau kita belajar tuh enak nanti itu. Kita hanya tahunya setan menggoda kita, tapi bagaimana dia? Kita kan nggak tahu. Nah, hanya tahunya setan menggoda kita, ya itu saja. Nah, kita buka pintu kerjaannya setan kita buka gitu. Ya dengan mengaji itu kita buka. Ya termasuk di sini khusyuk dan kesadaran ya kita buka apa hubungannya. Kan begitu. Bahwa antara khusyuk dan kesadaran itu ya ya terkait itu. Jadi orang yang khusyuk itu pasti sadar. Pasti sadar. Itu gitu. Ya, iki rada apa deh. Jadi gak iso banter-banter iki. Gak iso banter-banter iki ngaji iki kudu pelan iki. Boleh saya kayak bayi saya belajar berjalan, tiba-tiba itu. Banter-banter iki waduh iki. Ya makanya ini saya bantu buatkan tulisan untuk membantu. Jadi ngajinya kita tuh nggak kosong. Nah, jadi di kitab itu ya saya tuliskan di situ biar nggak kosong. Ya kan karena kira apa? Karena makom kita sih masih makom fisik. Iya itu. Jadi kita jarang menyentuh dunia batin, jarang kita sentuh. Itu. Paling bicaranya ya khusyuk. Ketika menyebut khusyuk itu sudah dunia gaib itu, dunia batin. Itu. Padahal kita sebagai manusia itu tidak hanya jasad. Itu. Ada rohani, ada jiwa. Jiwa itu yang terdiri dari akal, ada nafsu, ada kolab hati. Itu bagian-bagian kita. Nah, kita yang sering kita perhatikan adalah bagian jasad saja.
Nah, kita makan nasi atau apa saja, itu mengisi makan siapa itu? Jasad. Rohani kita kapan kita kasih makan? Alhamdulillah ya itu. Nah, saat ini dengan mengaji itu makanannya rohani. Al-Qur'an, kajian-kajian Al-Qur'an itu makanannya rohani, ya kan seperti itu. Ya sedikit-sedikit. Nah, kayak saya menyampaikan makanannya rohani apa? Nah, itu sudah masuk ke halusan. Itu. Contoh, jenengan habis ngaji, kok rasanya tenang? Ya itu rohani, wis kenyang gitu. Kok bahagia ya rasanya ya habis wudhu, habis sholat, ya itu rohani. Itu. Jadi beda kalau kita ngasih makan jasad dengan rohani itu. Nah, itu. Jadi bertahun-tahun kita fokus memberi makan jasad. Nah, itu. Kita masuk lagi. Nah, iki rada melenceng titik iki gak apa-apa. Mudah-mudahan itu jadi pengantar, tidak apa-apa, melenceng titik tapi itu menjadi pengantar untuk memahami ya di sini tidak masalah itu. Jadi maka dari itu ya syariat Islam itu melarang orang yang mau mengerjakan sholat itu tapi dia dalam keadaan ngantuk. Iya. Nah, karena nanti pas kita ngantuk goyang-goyang ini sudah nggak tahu imam baca apa, nggak tahu. Apalagi merem sih San. Tidur berdiri, oh no, iso ngantuk itu Pak. Kak robo. Itu ada yang robo, ada yang tidak. Nah, gini-gini. Itu kesadarannya hilang ya apa gitu tuh. Pernah nggak? Pernah ya. Ya gitu. Nah, jadi Rasulullah tuh jangan sholat kata Rasulullah tuh. Bubuk ose, tidur dulu. Iya, tidurlah dulu. Tapi ojo ojo dilos. Ojo dilos ya. Dilu. Jangan dipaksakan Pak Ustaz ya. Apa? Jangan dipaksakan untuk ikut jamaah ya. Iya, nanti kan ya ngantuk itu, ngantuknya ada itu. Jadi pesan Rasulullah itu juga apa? Daripada sholat tapi dalam keadaan ini biar lebih baik sholat tidak berjamaah. Jadi tidur dulu. Tapi tidurnya jangan dilos. Jangan enak-enak tidur. Wah. Kalau sudah seperti itu jadi jamur nanti, jamur karpet. Nah, kalau enggak bisa mengendalikan nanti karena apa? Karena kita belum terbiasa tidur sebentar terus langsung seger itu wudhu atau mandio gitu saran saya itu. Mandi aja. Itu. Ya itu begitu. Jadi untuk tujuannya apa ya? Untuk menghilangkan ngantuk. Ya terserah jenengan. Pokoknya ngantuknya tuh hilang. Mbok ngombe kopi ya enggak apa-apa. Itu. Iya, itu tujuannya apa? Rasulullah tuh ya dulu mungkin nggak ada kopi pada zaman Rasulullah ya. Nggak tahu, saya nggak ngerti saya itu, nggak tahu. Tapi baca qafwah itu di bahasa Arab nggak tahu, mungkin bahasa qafwah itu di kemudian tahun itu. Kemudian pada zaman Nabi itu apa ada yang namanya kopi itu apa ada enggak itu? Ya tentu ya impor, memperolehnya impor kan perdagangan apa dari apa Mekah ke negeri Sam kan perdagangan ke Yaman kan terjadi perdagangan bisa saja dari sana gitu kita nggak tahu. Nah, cuman Rasulullah itu solusinya tidur dulu. Nah itu. Ya, kenapa? Ya ngantuk itu menyebabkan dia tidak sadar atas kalimat apa yang diucapkan ketika sholat ngantuk. Ya. Terus gini Pak, kalau tiap hari mau sholat terus ngantuk terus, bukan lihat sholat, kita sudah mandi tetap ngantuk aja. Gimana itu? Kayak saya lah, ya? Kayak saya lah, ngantukan. Iya, sholat itu pasti ada ngantuknya. Gimana ya? Masa gitu terus? Iya. Ya bisa jadi kemungkinan itu penyakit. Apa penyakit? Ada penyakit ya.
biasanya tuh kalau ngantuk biasanya tuh capek, lapar. Eh, saya kemarin ya ngomongin itu ketika ngisi di Kemenak hari apa kemarin Selasa nggak salah itu. Hari Selasa ya ngomongin itu autopagi. Autopagi itu kondisi eh, di mana sel tubuh kita itu, ayo ngerti nggak? Kemarin sudah kita ngomongin sel kan? Ketika di surat Al-Fatihah itu memakan sel yang lain yang terindikasi lemah atau rusak atau mati, itu akan dimakan oleh sel sehat. Itu. Kemudian yang dimakan lagi adalah sel yang membangkang. Sel membangkang itu artinya ya dia tuh kanibal. Nah, kalau dalam bahasa dokter itu sel kanker. Itu yang akan dimakan. Kemudian sel patogen, kok patogen apa? Apa dari luar tubuh? Antigen, antigen ya. Nah, itu kayak virus terus bakteri itu yang akan dimakan. Syaratnya puasa. Kalau nggak puasa nggak bisa. Itu munculnya setelah jam 12. Jam 12 itu munculnya apa? Proses autophagy itu prosesnya setelah jam 12. Kan sahur jam 4. Nah, setelah sahur apa kita lapar? Tidak. Makanan masih ada di sini di lambung. Masih di lambung. Dia akan diproses terus sampai jam 12. Jam 12 sudah habis. Nah, iya, selama 8 jam proses pencernaan makanan itu. Nah, setelah itu habis sudah makanan. Di usus halus sudah habis. Kalau sudah habis, sel itu tidak memperoleh asupan ya gizi. Nah, sel pun juga lapar juga itu. Lapar jadi memakan sel-sel yang sudah itu nanti. Nah, yang terjadi biasanya itu ya gemeteran, ya lapar, ya apa aja tadi itu. Ya ngantuk. Biasanya akibatnya itu biasanya ya, kerja di kantoran ya begitu. Nah, coba itu kalau nggak puasa sini hormon akan memberi informasi apa, lapar, kita lapar apa, suruh cari makan, jalan kita cari warung atau pesan makan. Kan gitu. Nah, seharusnya itu nanti proses autophagy terjadi nggak jadi karena sudah diisi, lambungnya sudah diisi. Jadi yang namanya saya tadi nggak jadi proses. Nggak jadi. Iya. Makanya saya katakan orang lapar tidak bisa. Hanya orang yang puasa. Kenapa? Orang puasa itu kan menahan laparnya. Puasa itu kan menahan lapar. Nah, ketika lapar, ya kita berusaha untuk tidak makan. Kecuali waktunya. Waktunya kapan? Ya maghrib. Nah, kalau orang lapar dia cari makan. Terus sel yang makan itu berarti sel yang sehat. Yang sehat. Itu gratis dari Allah, gratis. Kita hanya disuruh mensyukuri. Dah ya. Ini sudah ini dolar khusuk iki. Tapi ya Pak Darto iki lah. Ya kalau kepingin tahu lebih dalam ya di luar nanti. Nanti tak kasih tahu itu. Nah, itu ada hadisnya tuh, sumu tasihu itu katanya, berpuasalah niscaya Anda akan sehat itu kata Rasulullah, sudah ditemukan itu oleh ilmuwan Jepang ya. Jadi kalau kita ngantuk ya kita tidur sebentar, tidur, jadi untuk ya menghilangkan ngantuknya saja. Jadi kalau kita paksa ya gak enak juga sholatnya itu. Kalau pas lagi lapar ya mangan sik. Itu ada hadisnya lah. Ini pesan Nabi gitu. Jadi ketika makanan dihidangkan ya mesti kan lapar. Itu dalam kondisi lapar makanan dihidangkan, lah kok adzan ya mangan sik. Itu. Enggak usuk sampean itu pas sholatnya itu. Wah, makanannya enak ini. Kerucuk-kerucuk potongnya makan dulu. Ya sama lah kayak buka itu. Makan sekedarnya saja, tapi kok sampai kenyang.
sekedarnya baru sholat itu maksudnya itu. Kenapa? Ya nanti biar apa ya, khusyuknya itu ya bisa diraih, ketenangan di dalam sholat bisa diraih. Nah, kalau pas ngantuk, kalau tadi itu ya kita nggak akan tahu, nggak akan sadar dengan apa yang diucapkan. Nanti itu kan begitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri teladan. Santri teladan. Jadi ya masih mending ya kalau bacaan-bacaannya itu yang hukumnya sunnah. Itu kalau yang dibaca itu yang hukumnya itu sunnah, sih mending itu. Jadi adanya sedikit terlewat lantaran ngantuk ya. Lek pas sing bagian yang rukun, waduh, yes, itu. Bacaan yang rukun itu yang mana? Al-Fatihah. Nah, itu. Nah, itu dialog kita tuh dengan Allah tuh ada di Al-Fatihah itu. Ada di Al-Fatihah itu. Dialog kita dengan Allah ada di Al-Fatihah. Nah, itu. Nah, kalau gara-gara ngantuk ketika sholat, kemudian lidahnya mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, nah itu siapa? Itu. Nah, karena seperti itu, Rasulullah menyuruh menganjurkan ya apa tidur dulu. Nah ini ada hadisnya deh. Idza na'asa ahadukum fis sholati falyanam hatta ya'lamu ma yaqra'u. Idza nasa'a apabila salah seorang di antara kalian itu na'asa ngantuk. Jadi diwalik saya terjemahkan. Idza na'asa apabila ngantuk, nah, kalau diurut. Ahadukum salah seorang di antara kalian fis sholati di saat sholat falyanam maka tidurlah. Naum itu tidur. Naum. As-sholatu khairum minan naum. As-sholat khairun lebih baik minan naum. Itu subuh, bangun. Disuruh bangun itu. Itu as-sholatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah ini, kalau seperti ini tidurnya lebih baik karena kondisinya ngantuk berat. Ya, di sini makanya disuruh tidur. Falyanam maka tidurlah itu. Hatta sehingga ya'lamu mengetahui ma yaqra'u apa yang dibaca. Nah, kalau sudah tahu dengan apa yang dibaca berarti sadar. Nah, itu. Ini ada lagi hadisnya nih. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqad hatta yadhabu anhul naum. Bahasanya ini hatta sehingga yadhabu pergi anhu dari dia an-naum ngantuk. Ngantuknya pergi. Sudah tidur nih. Itu hadis yang kedua. Fa innahu maka sesungguhnya idza apabila sholli salat wa huwa na'asa dan dia dalam kondisi ngantuk la'allahu yastaghfiru. La'allahu agar supaya yastaghfiru bermaksud memohon istighfar. Apa istighfar? Mohon ampun. Minta disepuro dosa-dosanya itu yastaghfiru. Fayasubu nafsahu. Justru apa? Malah mencela dirinya ya karena ngantuk itu. Maksudnya tuh mau minta ampun, justru malah mencela dirinya itu loh.
karena nggak sadar itu loh. Nah, itu gara-gara ngantuk. Nah, jadi Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis di atas itu mengandung faedah. Jadi dorongan agar khusyuk ketika sholat. Kemudian terus-menerus semangat dalam melakukan ibadah. Ya kalau kita belum bisa ya Pak, sepanjang sholat khusyuk belum bisa. Makanya kemarin kita ikut Imam Syafi'i, di situ kan wajib. Tapi jangan sunnah. Nanti kalau ikut yang pendapat kedua, yang sunnah, justru malah ngeremehin. Ya tetap kita ikut Imam Syafi'i, imam yang 4 mazhab itu fardu. Kalau enggak bisa, ya enggak apa-apa. Minimal ada di awal khusyuk. Di awal. Ketika takbir, di situlah kita kenceng menghadap Allah. Nah, di situ. Nah, setelah Allahu Akbar, ya biasa sih melaku nanti pikirannya ya kalau bisa tarik lagi jiwa kita yang ada di mall. Itu jiwa kita itu, bukan roh, tapi jiwa. Jiwa kita tuh berkentayangan. Tarik lagi sini. Iya, tarik. Ya bisa kita tarik. Bisa itu. Bisa kita tarik. Jadi jangan dilos. Dilos aja dibuntuti. Waduh. Imam sudah selesai kita saya ngadeg malu jenengan itu. Iki sudah nemen iku. Jadi ya kakinya sudah terkakat. Ya itu. Jadi akan mengganggu kekhusyuan. Nah, itu begitu. Jadi hendaklah yang dalam keadaan ngantuk ya tidur terlebih dahulu ya, supaya apa? Untuk menghilangkan rasa kantuk yang melandanya. Itu. Ini biasanya subuh. Itu. Ya kalau subuh enggak repot karena waktunya sedikit. Ya adoso. Mandi. Nah, terus sholatnya jangan lama-lama. Dipercepat itu. Itu ya. Nah, itu sisa kemarin ya. Sekarang masuk yang materi ke-4. Nah, yang sekarang itu sisa kemarin gak habis. Keburu maghrib. Nah, jadi kalau kemarin tuh sekarang antara imam dan kekhusyuan. Nah, ini jadi imam ya. Yang sekarang adalah antara imam dan kekhusyuan. Jadi imam tuh abot, Pak, berat. Jadi imam itu. Jadi pemimpin sholat itu imam. Jadi bukan perkara yang mudah. Karena apa ya? Membawa penumpang, membawa makmum, ada makmum di belakangnya. Jadi imam itu kondisinya berada dalam keadaan memimpin. Nah, itu. Memimpin. Itu. Karena memimpin, makmum itu melakukan apa yang dilakukan oleh pemimpin. Itu. Jadi orang lain dalam hal ini adalah makmum tidak akan bersikap tanpa ada arahan dari sang imam. Kalau imam enggak Allahu Akbar, enggak mungkin makmumnya Allahu Akbar, enggak mungkin. Kalau imamnya enggak ruku, makmumnya enggak mungkin ruku, mesti nunggu imam dhisik. Karena perintahnya apa? Imam itu diangkat untuk diikuti. Itu kata Rasulullah itu begitu. Fa idza kabbara fakabbar. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah. Nah, itu. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di dalam sholat.
Maka sang imam ya harus berusaha untuk membawa para makmumnya apa? Agar bisa merasakan khusyuk. Itu berat ya. Jadi imam itu berat. Ya ini kita pelajari ya sebagai pengetahuan lah. Sebagai pengetahuan bagi kita, bukan untuk nonjokin imam, bukan. Itu untuk pengetahuan buat kita, itu belajar. Itu. Jadi ada beberapa hal yang mesti kita wujudkan dalam suasana seperti ini. Yang pertama itu dimulai dari diri sendiri. Apa yang harus dimulai? Ya, ketika tuh menjadi seorang imam, maka usahakan sebisa mungkin untuk menghadirkan rasa khusyuk. Itu. Jadi kita harus berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk. Ya, terkadang ada yang sampai takbir ping 5. Ping 5 gak hadir khusyuk itu. Ya kalau kepingin langsung hadir khusyuk, ya kita tuh ya pasrah posisinya. Ingat kemarin apa khusyuk itu apa? Tunduk. Lah kadang kita sih durung tunduk sudah menghadirkan khusyuk, gak teko khusyuke. Gak datang. Itu. Kita sih durung tunduk. Iya itu. Tidak berdaya. Nah, kita datang dalam keadaan tidak berdaya. Kita datang menghadap Allah dalam keadaan tidak berdaya. Nah, di situ. Dan kita sedang di hadapan Allah. Ya rasakan, hadirkan perasaan bahwa kita itu berada di hadapan Allah. Nah, itu sudah. Itu sudah kencang sudah itu langsung Allahu Akbar, cukup gitu aja selesai langsung itu. Langsung baca iftitah itu. Nah, kalau sampai Allahu Akbar buyar mana? Allah buyar mana itu? Ada masalah itu. Ya. Ya agak berat itu panjangnya nggak berat. Kenapa? Itu perlu ada ngajinya. Itu. Nah, itu begitu. Jadi ini penting ya, posisi menjadi sebagai imam. Nah, itu. Jadi imam pun juga apa ya, membantu orang-orang yang sedang bermakmum padanya supaya bisa khusyuk itu juga penting. Nah itu dimulai dari sendiri itu. Ya jangan sampai jadi imam sampai batal mana, batal mana. Jangan sampai jadi imam begitu itu. Bermasalah berarti itu. Nah, makmum gak ngerti. Lah bingung makmumnya itu, gak ngerti. Nah, sekarang sudah ngerti. Sekarang sudah ngerti. Ya ditunggu aja sampai kalau gak ngerti lah opo itu terus ngoceh itu kemana-mana nanti itu. Padahal takbir itu cuma sekali, enggak 2 kali. Takbiratul ihram itu cuma sekali. Nah, itu pertama ya. Jadi ya dimulai dari diri sendiri. Sejak dari rumah pun wudhu di rumah ya sudah itu sudah khusyuk itu sudah ditata, hati kita sudah ditata itu. Nah kemudian salah satunya itu selain dimulai dari diri kita ya bacaannya tuh harus bagus, bacaannya suaranya bagus. Bacaannya bagus, ini perintah Rasulullah lah. Ini perintah Nabi. Nah kita masalahnya kan bawa makmum, kita harus mengkondisikan makmum supaya khusyuk juga.
baca ya istilah jenengan oh enak bacaannya ya ya seperti itu. Sehingga apa? Makmum yang di belakangnya itu bisa menikmati. Nah, sholat itu harus bisa dinikmati. Itu bukan gerundel. Ya kadang-kadang ya makmum gerundel juga kadang-kadang gara-gara imamnya kesuwen. Lama ya. Itu. Tidak boleh, imam itu gak bijak. Rasulullah pernah marah betul itu. Gara-gara bacaan imam terlalu panjang. Itu. Pernah Rasulullah itu marah, diadu. Ada sahabat yang mengadu. Jadi saya nggak mau ikut jemaah. Lah kenapa? Bacaannya lama. Marah langsung Rasulullah itu. Nah, itu. Jadi perbagus suara dan bacaan. Ingat ya, ada suara dan bacaan. Suara serak ya gak enak. Suara serak ya gak enak. Meskipun bacaannya terus suara tiba-tiba serak. Adzan, oh enak adzan tiba-tiba suaranya serak. itu. Jadi ketika mengimami sholat, ya khususnya apa? Sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang suaranya dikeraskan. Itu. Kalau sholat siri ya sudah, enggak ke sendiri-sendiri nanti itu. Biasanya yang sholat jahar itu ya maghrib, isya, subuh. Nah itu. Jadi di 3 waktu sholat itu ya usahakan untuk apa? Ya melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Namun tetap memperhatikan tajwidnya. Iya, yang jenengan pelajari itu udah tiap Rabu, tiap Sabtu itu tajwid. Waya kolkola ya kolkola. Waya idhar ya dibaca jelas. Saya juga ya sering bermakmum dengan bacaannya ya kurang bagus, ya juga sering. Gitu. Tapi ya biarin, sudah jadi imam di situ kok. Jadi tidak boleh langsung saya jadi imam, tidak boleh, meskipun bacanya jelek. Gitu. Rasulullah itu melarang, karena apa? Dia itu penguasa, takmir itu penguasa, kecuali dipersilahkan, monggo, baru boleh. Itu Rasulullah itu melarang. Karena takmir itu ya penguasa rumahnya sendiri, maksudnya ya musola ini berada dalam kekuasaan takmir di sini. Nah, kalau saya kan bukan, jadi tidak boleh mentang-mentang imami, tidak boleh. Meskipun bacanya bagus, nah itu tidak boleh. Bukan, misalkan saya ya datang ke sini. Terus saya mentang-mentang punya bacaan bagus, bacaan benar, langsung jadi imam. Tidak boleh. Nah, baru kalau takmirnya menyuruh, monggo jeneng aja sampai dorong-dorongan barang kok saya didorong-dorong itu, disuruh ngimami. Itu tidak apa-apa. Itu. Karena memang sudah artinya apa? Sudah mendapat izin. Nah, kalau tidak dapat izin ya tidak boleh, meskipun bacanya ya kurang bagus. Ya kalau pas kurang bagus, ya ketika pas di bacaan yang kurang tepat tajwidnya, ya kita ulangi. Ya kita baca sendiri, diri kita sendiri. Itu membetulkan bacaan kita sendiri kan gitu. Nah, itu begitu. Jadi tetap memperhatikan kaidah tajwidnya. Itu. Jadi modal suara ya nggak cukup itu. Jadi harus ada ilmu bacaan yang namanya tajwid. Jadi tidak boleh berantakan. Ya harus belajar. Ya di musala-musala itu banyak itu, di musala-musala banyak. Ya di masjid ya juga ada, di masjid juga ada itu. Nah, itu begitu. Nah, pesan Rasulullah itu seperti apa? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah
Zayyin itu hiasan. Nah, hiasan itu mesti bagus. Nah, hiasilah atau perbaguslah Al-Qur'an bi aswatikum dengan suara, saut. Jadi kalau orang berkata bersautan, saut pakai saut, itu suara artinya bahasa Arab. Ya, bersaut-sautan. Ya kena bahasa Indonesia ya jadi S. Padahal itu sautun, saut. Artinya suara. Tuh. Bi aswatikum dengan suara kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini nada-nada rendah bagi yang enggak kuat. Yang lama enggak baca biasanya tiap kali itu baca biasanya itu. Lupa Pak Rudi, enggak ingat Pak Rudi. Itu apa ya? Ya umum bisa untuk yang enggak kuat itulah. Ya harus begitu. Nah, jadi membacanya apa ya? Ya pengaruhnya tuh besar itu kepada makmum. Biasanya yang dibaca cepat apa biasanya, Pak? Surat pendek. Yuk gimana coba baca coba. Biasanya kan cepat biasanya itu. Oh, kurang panjang. Nah, inna ada dengungnya kan non tasdid. Nah, itu dibaca dengung itu. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar nun sukun ketemu ha, jangan wanhar, salah sudah. Ya itu harus kaidah tajwidnya ya harus dipelajari itu idhar. Nah, itu. Jadi memperbagus bacaan ini akan apa? Makmum itu akan terhipnotis. Itu. Suaranya enak, bacaannya wah. Ikut nanti. Terus dia para makmum akan merasakan ketenangan. Nah, itu imam tuh begitu. Jadi tidak begitu. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu dipantar gitu. Ya di itu ya diperbagus. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu gitu. Ya terserah nanti macam-macam lah nanti untuk memperbagus bacaan ya memperbagus bacaan tanpa melabrak kaidah tajwidnya itu. Ini perintahnya zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah atau indahkanlah Al-Qur'an dengan suara kalian. Ya, ini kalau jadi imam ya wajib kalau jadi imam. Jadi tujuannya tidak lain apa? Agar ayat-ayat yang dibaca itu terdengar enak, terdengar indah. Siapa yang mendengar? Ya makmumnya. Yang mendengar ya makmumnya. Nah itu. Nah itu terkait dengan bacaan. Jadi jangan sampai kocar kacir, tajwidnya itu jangan kocar kacir. Ya, itu. Ya.
Kalau ada makmum vokal misalkan, terus dia paham bacaannya, nggak tahu akan jadi seperti apa itu. Itu. Jadi ilmu bacanya tuh lebih pintar makmumnya. Itu. Ketahuan kesalahan-kesalahannya tuh imami eh, pengetahuan tajwidnya masih rendah, ketahuan itu. Ketahuan. Kalau diungkapkan ya malu nanti itu. Kan soalnya sudah ditunjuk, tapi kalau makmum kan kadang orang dari orang dari sana sini berkumpul satu masjid dan ada orang yang lebih pintar, ada yang gitu dan tahu. Kita harus sadar bahwa saya sekarang sudah ditugasi oleh masjid atau musala menjadi imam. Ya, ya kita harus sadar diri itu. Jadi apa? Kekurangan kita, ilmu tajwid kita ya harus dipelajari. Gitu. Ya harus dipelajari. Termasuk ya mungkin ya bacaan-bacaan tartilnya itu. Apalagi masjid yang ada di pelosok desa. Tambah wes. Allahu Akbar, Allah. Adanya itu. Itu. Tanpa pelosok itu. Ya itulah pentingnya Pak belajar. Nah, itu. Ya itu ya terkait bacaan ya. Jadi bacaan imam itu harus indah dan apa ya? Ya harus diperindah bacaannya, diperindah. Karena apa yang akan kita baca itulah firman Allah. Jadi bedakan kita membaca Al-Qur'an dengan baca Quran ya dibedakan. Nah, itu. Jadi harus diperindah. Biar apa? Bisa menyentuh nanti itu, bisa menyentuh. Nah, oh ini perintah kok. Nah, itu tadi hadisnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Itu kalimat apa? Hadis dari Rasulullah. Ya itu. Kalau di Al-Quran itu perintahnya apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi enggak sembarangan. Ya itu di surat Al-Jumu'ah itu. Jadi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya gimana akan masuk ke hati, membacaannya ya begitu. Enggak akan apa ya? Gimana orang akan terenyuh loh membacaannya ya begitu. Ya itu enggak akan terenyuh Pak. Itu. Jadi istilahnya apa ya? Al-Quran itu menjadi tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena kita sendiri. Itulah. Karena kita sendiri. Gitu. Ya enggak akan, kalau minum obat tapi obatnya enggak aktif gimana? Ya enggak bekerja. Pancet aja loro. Kalau obatnya bekerja, dia tuh sembuh lah gitu sih. Jadi Al-Qur'annya enggak aktif itu. Ya bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan. Kitanya itulah. Nah, kadang ono belajar Quran, angel lho ngono. Nah terus sing gawe Quran ku sapa? Allah. Berarti Allah ku gore angel nang jenengan. Gak wani jawab. Allah tuh membuat kita angel loh, gak wani jawab gitu loh. Diem gitu. Ya bukan Al-Qur'an, padahal Allah tuh sudah menjamin akan dikasih kemudahan itu. Itu berkali-kali di surat At-Tolak itu. Allah akan mempermudah. Nah, kitanya sendiri yang mempersulit. Mempersulit itu artinya apa? Ya enggak mau belajar, kan mempersulit. Ya enggak bisa. Padahal besok ya Al-Qur'an ketika mati ya dipakai. Itu. Ketika lewat jembatan, nah, itu ya juga dipakai. Mau masuk ke surga masih dipakai. Mau masuk surga disuruh baca Al-Qur'an itu. Sampai di mana kamu nggak bisa membaca, ya disitulah tempatnya, kelasmu ya di situ. Bintang berapa?
Isone kul huwallahu ahad. Loh, sampai di situ belum apa-apa. Saya bisa baca terus naik sesuai bacaannya, terus naik. Makanya ngapalno. Ya sekarang di dunia tuh ya mau coba Quran itu. Nah, itulah tingkatan surga itu diraih dengan Al-Qur'an. Pernah saya kasihkan dulu kan ya. Hadisnya itulah kan rotok panjang itu. Jadi Al-Quran itu bertingkat-tingkat. Jadi untuk menempatinya itu oleh Allah diperintahkan bacalah Al-Quran. Sampai dia tidak bisa membaca, mungkin sampai jangan juz 30. Ngumpul sama Rasulullah nanti. Oke, sak juz misalnya kan lah, sak juz kita baca di situ. Ya sudah di situ. Nah, itu ya mudah-mudahan bisa ngumpul sama para nabi di sana itu. Berarti yang kita apa itu aja yang kita baca gitu. Ya kita nggak tahu. Cuman perintahnya di situ itu bacalah Al-Quran. Ketika dia hendak mau memasuki surga, bacalah itu. Sampai kamu hendak bisa baca lagi, ya sampai di mana Al-Quran yang ada di dalam tubuh jenengan itu sampai di mana? Nah, kan di situ. Nah, seberapa akrab jenengan itu bersahabat, bergaul dengan Al-Quran, kan begitu. Jadi kalau di dunia gak tahu baca Quran ya, wah belum sampai ke situ, masih di padang mahsyar sudah diduduki. Sudah belum sampai di depan surga. Di depan surga masih untung, walaupun masih di pelatarannya ya, masih lumayan itu. Di surga itu, masih lumayan itu. Tapi isinya wah menarik terus di sana tuh, menarik kepingin. Tapi kemampuan kita juga ya kalau Allah mengizinkan ya alhamdulillah lagi itu. Kalau ada rahmat lain, mungkin dulu di dunia ada amal yang membuat rahmat dia tuh dimasukkan ke tingkat sekian. Nah, mungkin ada hal lain. Nah, tapi semua itu ketika mau masuk surga ya disuruh baca Al-Qur'an. Kalau sampai ke sana, kita masih di dunia. Kok sudah sampai ke surga nih. Ya itu ya ini terkait bacaan Al-Qur'an. Kedua, bagi imam perhatikan kondisi makmum. Kalau Rasulullah itu mau sholat gak langsung Allahu Akbar, enggak, balik dulu. Biasanya kan gini, datangnya. Kalau yang enggak langsung boleh dulu perhatikan itu. Makmumnya perhatikan. Oh, ada yang tua. Oh, ibu-ibu ono sing yaitu ada yang sakit. Kalau makmum ya, itu sebetulnya yang wajib itu berdekatan atau biasa? Rapat. Boleh waktu. Coba. Coba. Saufakum fa'in atasyatasyatud. Di situ kan ada itu. Biasanya imam membaca itu. Luruskan, rapatkan. Kadang kalau terlalu rapat Pak Tayo, itu waktu kita duduk itu repot. Ya, rapatnya jangan terlalu pepet-pepetan. Itu. Jadi jangan sampai ada jarak antara orang satu sampai ke lain, jangan sampai kosong. Ya, atur sendirilah gimana sing enak gitu. Jangan sampai menyusahkan. Saking rapatnya sampai susah sujudnya. Ya itu kakinya itu. Ya perintahnya memang disuruh rapat, tapi kadang kita memahami apa sampai mau sujud repot. Tapi justru malah gak enak. Wah, panjang kalau di sana panjang desak-desakan, Pak. Itu. Panjang di sana tuh rebutan. Darurat itu. Tuh. Jadi kita ya sholat dalam kondisi normal. Nah, itu begitu. Kenapa? Jika ada lompongan. Jadi kalau sholat itu ada lompongannya, itu diisi setan.
Diisi setan. Makanya oleh Rasul disuruh rapat. Nah, cuman orang-orang itu memahami rapat sampai waduh, ya kasih kepepet kadang ketika mau sujud, wah tambah gak enak malah. Tambah gak enak. Kadang pas mau ngatek kepeduk ininya yang lebih duluan. Ya ini apa? Oh itu ya lurus. Terus lurus. Jadi seakan-akan begini, kan kayak seakan-akan kita tuh di padang mahsyar. Lurus aja. Jadi kalau ada pedang serut gak kena kita itu. Itu saking lurusnya. Nah, itu. Makanya kalau yang lurus ya lihat aja. Ini nih ya adu ini bukan adu begini ya, maksudnya nih ya sejajar dengan sebelahnya. Jadi kalau ada ya pedang dilewati si papas gini ya kita gak kena. Itu. Berarti kalau terlalu ke depan ya kena pangkas hidungnya kan gitu. Itu maksudnya tuh begitu tapi nggak ada gitu kan nggak ada. Itu keterangan ulama seakan-akan saking lurusnya ketika pedang diginikan itu ya gak kena saking lurusnya. Tapi nggak ada digitu pedangnya. Nggak ada itu. Jadi itu keterangan saking lurusnya seakan-akan saking lurusnya itu ketika andaikan pedang di was-was di depan itu nggak kena. Nah itu begitu. Jadi perhatikan kondisi makmum. Ya. Kondisi makmum. Jadi kalau menjadi imam jangan sampai kelupaan kalau kita itu mempunyai makmum. Tuh. Mempunyai makmum. Ya jangan sampai memperpanjang sholatnya. Baik itu bacaannya maupun gerakannya. Jadi, karena kondisi fisik dan kebutuhan orang yang bermakmum kepada kita itu tidak sama. Ya. Kondisi makmum yang ikut sholat dengan kita itu fisiknya itu tidak sama, macam-macam. Itu. Nah, ada yang sudah tua itu. Nah sekarang dalam kondisi seperti sudah disediakan apa tempat duduk ya. Sekarang sholat di kursi. Nah, ya harus disediakan. Kalau memang di sini kan ini sudah mukim, sudah warganya sini sudah ya artinya ya sepaham. Ya takmir itu harus menyediakan kursi. Ayo, takmir harus menyediakan kursi untuk warga yang mungkin gak kuat itu. Kalau di sini apa ya kebiasaan sholatnya itu lama itu. Jadi sholatnya di kursi. Jadi bacaan maupun jangan diperpanjang, jangan panjang-panjang. Itu bisa membuat hati makmum itu kocar-kacir, Pak itu. Kalau kepanjangan bacaannya atau gerakannya. Hatinya makmum tuh kocar-kacir. Kok suwe sih? Ngono akhirnya kerentek hati ini. Itu justru malah ndak karu-karuan kalau terlalu panjang. Jadi bukannya khusyuk yang diraih. Ngomel gitu. Nah ini jadi imam itu harus bijaksana gitu. Biasanya kan apa makmumnya itu mentadaburi bacaan sholatnya, biasanya kan begitu ya, karena imamnya enggak melihat kondisi makmumnya yang beragam, akhirnya apa ya itu tadi kocar-kacir itu pikirannya, hatinya makmumnya kocar-kacir ya gara-gara imam itu. Ya hati mereka berteriak, apalagi misalkan bekerja, wah ini kan waktunya dibatasi kan, ya mesti ku nanti ngomel hati nih ku, imam mikir, ya cuman tapi di hati sih ngomong,
Mereka aku wis kerja ape jam sakmene kok suwe nih salatnya. Setelah subuh itu jangan lama-lama. Jadi banyak yang akan bekerja. Nah, itu gak usah lama-lama. Nah, salat Bacaan surat ini, ya surat. Iya. ada ulama yang apa yang memberikan rumusan itu fikih. Ya melihat kondisi seperti ini kan apa orang Arab ini yang saya baca ini kondisi di Arab karena hadisnya lahirnya di sana itu. Hadis dan Al-Qur'an turunnya pun juga di sana. Sabis merabbikal a'la. Surat Al-A'la itu ya itu. Ya kalau saya itu tidak ada panduan secara khusus sih tidak ada. Rasulullah pun juga baca surat-surat pendek. Itu. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah itu malah yang pendek-pendek. Dalam kondisi seperti ini itu. Malah yang pendek-pendek, tidak panjang. Itu. Yang panjang tuh Isya. Tuh waktunya panjang. Nah, itu sudah terserah dah. Nah, saiki makmumnya kuat enggak? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Gitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya monggo kayak di Ampel kiri. Ya. Sudah menjadi kebiasaan di sana itu. Nah, kalau ada orang masuk, wah, gemeteran lu tuh. Salat tarawih aja sampai jam 10. Iya, Hah? Di Malang salah satu. Bisa pilihlah. Kalau itu kan apa enak sepatu satu jus. Sepatu enak. Iya. Jadi ya itu juga salah satunya. Ya di sini sudah terkondisi semua. Yang sepuh dikasih kursi. Yang sepuh-sepuh. Kan nggak kuat itu berdiri lama dikasih kursi. Yang nggak kuat ini khusus yang kuat saja. Bagi yang nggak kuat berdiri nanti ya makanya masjidnya itu sudah dikondisikan. AC-nya ya es adem gak kepanasan. Ngosolah kepanasan gak usuk. Kepanasan. Kalau seperti ya kita terus kalau sujud apa ya ikut sujud ini? Apanya? Ruku gimana caranya? Sujud, ya antara ruku dan sujudnya itu kalau rukunya itu ya jangan sampai seperti lebih rendah. Nah, kalau sujud itu lebih rendah daripada ruku. Ya kalau ruku ya sebegini aja, ya begini. Nah, ketika sujud ya lebih rendah lagi. Nah, itu kalau sakit, Ibu sakit apa biasanya tuh? Harus di kursi. Waktu awal-awal puasa ya nggak bisa ditekuk biasanya itu sakit entah asam urat atau apa ya nggak tahu lah kita nggak tahu ya kalau sudah sepuh ya itu harus diperhatikan ya harus sediakan jadi masjid mushola harus ada kursi bagi ya semua warga di sini adalah jemaah mushola ini nah, itu ya jangan memperhatikan kondisi makmum. Jadi kalau ada makmum yang seperti itu ya jangan dipanjangkan bacaannya, gerakannya juga jangan diperpanjang lah istilahnya. Nanti hati makmumnya berteriak nanti kelamaan. Gak takut kapan hari ini. Gak takut ya. Nah, ini ada hadisnya ya. Nah, ini sudah saya masukkan hadisnya. Hadis pertama, idza shalla ahadukum, kalau tadi ngocehnya. Nah, sekarang penguat apa yang saya sampaikan tadi. Nah, penguatnya adalah idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Ya, falyukhaffif. Fa inna fihi dhaif
Dhaif itu lemah. Apa lagi? Tuwil itu di sini. Wasakimu wal kabira wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Idza shalla apabila salat ahadukum salah seorang di antara kalian linnasi bagi manusia. Salat bagi manusia itu artinya jadi imam. Jadi salat linnas bagi manusia artinya jenengan jadi imam. Maksudnya itu. Fal yukhaffif maka hendaklah ia meringankan. Maka fal yukhaffif maka hendaklah meringankan. Fa inna karena sesungguhnya fihim pada mereka ya maksudnya makmum ad-dhaif ada yang lemah. Kenapa kok lemah? Dia sudah tua. Itu wasakimu dalam kondisi sakit. Wal kabiru usia lanjut kabir besar. Maksudnya usia yang bukan besar orangnya, maksudnya usianya besar. Berarti lanjut usia kabir. Fa'idha sholah jika maka apabila sholat li nafsi untuk dirinya sendiri artinya sholat sendirian. Fa'idha sholah li nafsi maka apabila sholat li nafsi untuk dirinya kalau tadi di atas linnas untuk manusia untuk orang-orang berarti jadi imam. Kalau li nafsi untuk dirinya sendiri berarti sholat sendirian. Fal yutawwil. Tawil itu dawa, panjang. Fal yutawwil maka perpanjanglah masya'ah sekehendakmu. Terserah itu terserah. Fal yutawwil masya'ah sak karepmu. Masya'ah itu sak karepmu. Masya'ah sesukamu. Ya mau sak juz bacaannya. Monggo. Mau ruku 5 menit, 10 menit, monggo. Ya maksudnya ruku itu selama 5 menit atau selama 10 menit bacaannya itu panjang. Jadi gak diem ruku ndak. Ping piro. Bacaan ruku itu banyak. Tidak hanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya kalau ndak tahu bacaan yang lain ya sudah subhana rabbiyal azimi ping piro. Berapa kali? Nah, wajibnya itu 1 kali. Wajibnya. Itu 3 kali itu sunnah. Nah, banyak lagi ya monggo. Apa? Kalau wajib kan kalau Rasulullah menganjurkan kan berjemaah. Nah, ini kalau sendirian ya salat sunnah. Kalau Rasulullah itu wajibnya bareng terus. Wajibnya bareng terus itu. Ya kalau salat wajib ya sekedarnya saja. Selalu salat wajib. Itu. Karena kan ya ada batasan ya. Kalau sunnah itu enggak ada batasan. Itu hadis pertama ya. Hadis kedua. Wah ini karena enggak ada harokatnya nih. Ja'a rajulun ilan nabiyyi seorang ja'ah telah datang rajulun seorang laki-laki ila kepada an-nabiyyi kepada nabi tak potong-potong itu bahasa Arab ya saya nulis bahasa Arab ya ja'ah telah datang rajul itu orang laki-laki ilan nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata ini sesungguhnya aku la ataakhiru benar-benar aku taakhiru mengakhiri ya apa salatnya kok diakhiri anis salati terhadap salat as-subhi nah salat subuh
min min ajali fulan. Nah, ini ada seorang laki-laki sholat di belakangnya imam, terus dia tidak memisahkan diri, tidak ikut sholatnya orang itu. Ini mengadu kepada Nabi, mengadu. Jadi laporan. Loh kok ngono? Nah, itu. Fulan ku nama orang yang enggak disebut namanya, Fulan. Mimma yutilu bina. Jadi karena apa? Dikarenakan panjang. Yutilu karena panjang, sholatnya itu lama. Itu. Fama ra'aitan nabi, maka tidaklah ra'aitan nabi, belum pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadab, marah. Jadi orang ini belum pernah melihat Nabi itu marah. Fi mau idoti, di dalam nasihatnya. Rasulullah itu memberi nasihat tapi dalam kondisi marah. Itu. Qatun asyaddah mimma ghadab yauma idin. Jadi pada hari itu orang ini belum pernah melihat Rasulullah itu marah semarah yang banget. Asyad itu banget, marahnya itu banget. Apa ya? Berarti sangat marah gitu. Pada hari itu. Faqala, maka apa dawi? Faqala, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum, sesungguhnya di antara kalian munafirina. Ya. Sesungguhnya di antara kalian itu munafirina, ya ini orang itu keluar dari salat itu munafirin, lari dari jemaah, menjauh dari jemaah, menjauh dari masjid, menjauh dari musala. Nah, ini bukan munafik, munafirin, bukan munafik. Nah, munafirin. Fa ayyukum umul wajis. Nah, ini. Jadi ini kabur. Inna min fa ayyukum umul fayuwajis. Maka hendaklah dia itu apa? Meringankan. Karena dia itu apa? Fa inna, karena sesungguhnya miwaraihi, di belakangnya al-kabir, ada orang sepuh, wasawir, ada anak kecil, sawir kecil. Atau bisa diartikan lemah boleh. Sawir kecil, atau ada anak kecil, atau ada orang lemah. Wada dan mempunyai al-hajati, keperluan. Apa kerja? Nah itu. Ya kan hitungannya kan begini. Ya kalau lama-lama nanti saya telat kerjaannya. Nah kalau di sana itu, kalau di Arab itu waktu pagi itu kan semangatnya bekerja. Nah di sini sama juga kan ya. Nah di sana itu waktu pagi makanya ada wadduha walaili idza sampai Allah itu ya apa ya bersumpah dengan waktu duha itu. Di sana tuh banyak keberuntungan. Ya bisnis. Waktu pagi itu semangatnya kerja. Nah, jadi sholatnya jangan dipanjangkan. Biar tidak menimbulkan fitnah. Kayak gini menimbulkan fitnah nanti itu. Akhirnya hilang jemaah. Pikirnya panjang, ya salah. Apa? Soalnya agak panjang kan? Biasanya pikirnya dipanjang-panjang. Oh, kalau saya baca hadis ini ya sama saja. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Di sini ada yang apa? Wadzal hajati, ada orang yang memiliki keperluan mau kerja. Ya podo wae, Pak. Ya sekedarnya saja, sekedarnya. Berarti kondisinya saat itu
kalau imamnya belum buyar, makmumnya belum buyar. Kalau saya baca di sini. Nah, tapi kalau di sini kan enggak, imamnya wiritan wis buyar, penting salatnya sudah selesai. Iya. Kan gitu ya. Ya, memang enggak karena punya hajat. Mengikuti keperluan masing-masing mungkin perlu mau Iya. Iya, kenapa? Sholatnya wajib, wiritannya sunnah. Ya sudah, sewajibnya sudah selesai. Ya sudah berangkat kerja. Dan inilah urusan kayak gini oleh Rasulullah itu diperhatikan. Lah kok sing kene kok payah ngiyel-ngiyel. Seakan-akan wajib ya enggak. Inilah di dalam sholat saja Rasulullah itu memberikan perhatikan. Ini siapa saja? Loh ada Imam Darimi, ada Imam Bukhari yang meriwayatkan, Ibnu Majah itu yang meriwayatkan hadis ini. Nah, di dalam sholat saja diperhatikan, ojo suwe-suwe. Nah, itu. Ini biasanya mana? Masjid pinggir jalan ini harus begini. Masjid di pinggir jalan. Iya, tidak usah lama-lama. Banyak musafir, betul, banyak musafir. Kenapa? Belum sampai di tujuan apa? Wadzal hajati. Mereka punya keperluan. Nah. Itu hadis keberapa tadi? Kedua ya. Nah, hadis ketiga. Kok sama kayaknya. Inilah adkhulu fi sholati wa ana uridu iqalatiha. Fasma'u buka as-saghir fa atajawwazu fi sholati mimma a'lamu min syaddati wajada umuhu mimbakaihi. Jadi ini sama kayak di atas. Pernah suatu ketika siapa ini? Anas ya, Anas. Jadi Anas suatu ketika sedang sholat dan aku ingin memperpanjang sholatku. Oh ini omongannya Nabi. Nabi ingin memperpanjang sholatku. Kemudian apa? Fasma'u bukaan. Fasma'u maka aku mendengar. Jadi isma mendengar. Bukaan tangisan. Tangisan as-shaghir anak kecil. Fatazawwazu fi sholati. Maka aku memendekkan. Jadi dalam mengerjakannya ya apa ya? Memendekkan itu ya pokoknya yang wajib ada, terus bacaan Qur'annya ada yang pendek. Nah, itu. Tapi gak enak. Waladhdallin amin nun. Ada satu ayat itu hanya nun gitu. Kalau jenengan gak tahu itu, tahunya Yasin. Sudah satu ayat. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh, itu sudah Al-Qur'an gitu. Cuman kita enggak tahu apa maknanya itu dalam sekali itu kayak kode. Nun, oh nggih, dalem ngono. Berarti iya bahasa halus nun. Gitu. Bahasa sautan. Nah, sautan lagi. Saut itu sudah suara. Nah itu. Fatazawwaju fi sholati. Maka kami memperpendek salatku mimma a'lamu. Karena aku tahu, a'lamu aku tahu min apa ya? Ibunya maksudnya itu ya ibunya anak kecil itu akan susah itulah. Dengan tangisan anaknya itu susah. Posisinya sedang sholat. Sing ibu gak enak. Ya Rasulullah gak enak apa gak enak. Jadi Rasulullah itu tahu. A'lamu, aku ki tahu.
wajada ummuhu min baka'i. Jadi ya nanti kan ibunya kan juga ya bingung, sedih, piye sholat sama Nabi, terus anak bayinya nangis. Oleh Rasulullah kan bijak ya, Nabi. Akhirnya diperpendek sholatnya. Nah itu. Ya. Ini tidak apa-apa. Ini malah banyak yang meriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Bukhari. Nah, itu hadis ketiga. Tapi nggak ada harokatnya. Ini nulis terburu-buru tuh ya gitu. Itu nggak ada harokatnya. Hadis keempat. Nah. Ma solaitu wara'a imamin qattun akhafa salatan wala atamma minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa in kana la yasma'u buka as-sabiyyi fayukhaffafu ma khafatah antuf tanah ummuhu. Ya sama kayak di atas, sama. Jadi kasusnya sama. Jadi orang ini bercerita, siapa? Anas ini apa ya, sahabat Nabi. Jadi belum pernah aku melihat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya daripada sholatnya Nabi. Tuh. Jika mendengar tangisan bayi, maka beliau tuh, jadi ini menceritakan. Kalau yang di atas tuh omongannya atau sabda Rasulullah sendiri. Kalau ini menceritakan Anas itu. Anas itu lama tinggal di rumah Rasulullah, meladeni abdi dalam istilahnya sekarang. Yaitu Anas itu abdi dalam. Jadi sejak kecil sudah disedekahkan. Ibunya Anas ini tidak punya harta mau bersedekah kepada Nabi. Jadi Anas itu yang diberikan. Saya tidak punya harta, jadi ini menjadi pelayan. Dapat bayaran maksudnya ya. Sedekah tadi ya. Kok ngomong bayaran, Pak? Tentara aja. Hah? Suruh melatih Nabi. Bukan disuruh, tapi diberikan. Orang-orang itu bersedekah kepada Nabi. Nah, sementara ibunya Anas ini tidak punya apa-apa. Jadi Anas itu bayi masih kecil, anak-anak. Masih anak-anak ini yang diberikan. Ya, jadi abdi dalam lah istilah sekarang itu. Ya banyak meriwayatkan hadis, dapat banyak hadis itu. Tinggal bareng Rasulullah itu. Maka beliau meringkan sholatnya karena khawatir ibunya akan terkena fitnah. Ya maksudnya itu ya konsentrasinya terganggu. Atau bisa juga terkena fitnah itu ya mungkin kalau sekarang ya, sekarang diseneni ibu-ibu yang lain. Ocok warak anak kecil. Oh, semono padahal enggak apa-apa anak kecil itu. Nah, ya sekarang begini. Ketika ada anak kecil mulai bersuara apa mungkin main ya, itu. Kita tuh terganggu kehusuan kita, yang bermasalah kita. Jangan salahkan anak kecil. Itu. Kita yang harus pertanyakan. Itu. Jadi kalau kita seperti itu ya harus kita pupuk lah, kehusuan kita tuh harus kita pupuk. Jangan di tingkat segini ya di sini terus, ya ditingkatkan. Nanti kan macam-macam kan nanti tingkatan khusyuk tuh. Nah, itu begitu. Meskipun ada protak wes gak itu sudah. Karena suara anak kecil itu buyar khusyuk. Sebenarnya kita ya, kadang kita kan melampiaskan buyarnya khusyuk kita kepada anak kecil. Nah, padahal anak kecil harus ditarik ke masjid supaya cinta masjid, cinta musola, dia penerusnya. Kita kan mati. Nah, kalau kita mati sopo sing ngurusin musola lagi. Kan gitu. Nah, itu jangan diseneni anak kecil. Baskun rame, ya kan. Jiwa kita yang bermasalah sebetulnya itu. Ya biarkan saja. Nah, makanya kemudian sih ada pendidikan anak itu, ada TPQ-nya, ada pembelajarannya di situ.
tidak boleh lewat depan sholat. Ya, karena kan masih belum ngerti, ya lewat aja depan sholat apa-apa. Tapi yang dewasa jangan coba-coba lewat depan orang sholat, bahaya itu. Kalau anak kecil ya enggak apa-apa, gitu. Karena nggak ngerti masih. Nah, karena nggak ngertinya, ya kita bimbing, nggak dimarahi, nggak dimarahi. Tuh, nanti nggak mau lagi ke musola atau ke masjid. Wah, yang kena itu takmirnya nanti, yang memarahi nanti, yang melarang, kena itu nanti itu. jadi takmir pun juga ya kudu diilmui juga itu. Jadi fungsikan musola atau masjid sekarang itu seperti pada zaman Rasulullah, gitu. Ya untuk militer sudah gak mungkin kalau militer. Sekarang untuk kegiatan militer sekarang sudah misah dari masjid. Kalau dulu enggak, masih di masjid. Orang perang itu ya dirawat di rumah sakit ya biasa zaman Rasulullah. Nah sekarang sudah misah. Organisasi yang untuk kesehatan sudah misah. Ada rumah sakit puskesmas sudah berdiri sendiri. Dulu bagian daripada masjid dulu itu. Angkatan perang bagian daripada masjid, ngatur strategi dari masjid. Ayo guyu, gak tahu ya. Nah sekarang sudah tidak perlu gitu-gitu. Paling enggak kita ngatur apa strategi apa sih lingkungan ini supaya enak, supaya bersih. Gak apa-apa rapat di masjid. Kalau dulu ngatur strategi perang itu ya dari masjid. Nah sekarang sudah ada, sudah misah, sudah ada militer sekarang. Sudah nggak usah ditarik lagi itu. Karena apa? Kerjanya semakin ruwet. Nah, jadi mereka berdiri sendiri. Itu. Nah dulu zaman Rasulullah tuh nggak ada gaji militer, nggak ada. Baik perang ya sudah dipanggil. Woro-woro mau perang itu keluar semua itu. Kalau sekarang enggak. Mikir-mikir sekarang. Kan bayaran nih. Kalau dulu bayarannya malah dicari. Kematian itu dicari. Senang mati itu. Makanya guanas kalau wae perang itu kaum muslim itu guanas itu. Wedi kabeh. Lah kalau orang kafir kan takut mati kan. Kita malah nyari itu loh. Orang muslim zaman Rasul malah nyari. Itu. Karena itu perdagangan dengan Allah itu perdagangan jiwa kita itu. Mati senyum. Nah, Sekarang musuhnya kan. mari deh Pak Saleh ini. Ya. Ya itu begitu. Jadi fungsi masjid itu banyak Pak itu. Nah sekarang ada yang sholat kok kurang. Itu kurang itu. Layanan sosial harus ada. Itu layanan sosial itu. Jadi fungsi masjid banyak kok itu banyak itu. Nah itu jadi imam, jadi pemimpin itu ya ketoknya gampang, tapi kalau sudah ngerti ilmunya, waduh, mundur semua, mau kalau ngerti. Ya pertama tadi ya kan ada standar untuk jadi imam, ya apa standarnya? Standar dari Rasulullah dulu pernah saya kirim hadisnya itu. Pertama itu ya paling bagus dalam bacaan Al-Qur'annya, itu standarnya dari Nabi ya. Ya mungkin bisa ditambah lah, nanti bisa ditambah itu dalam konteks sekarang. Pertama itu bacaannya itu harus yang paling bagus di antara makmum itu. Terus ya yang paling paham dengan sunnah. Itu standar kedua. Kemudian kalau zaman Rasulullah yang paling dulu hijrah. Ini apa maksudnya? Ya kalau hijrah ini ya ada kaitannya dengan ya ilmu pengetahuan ini, Bang. Insyaallah ada kaitannya dengan seperti itu. Ya pengetahuan agama. Gitu. Ya maksudnya hijrahnya itu ya bukan hijrah kalau pada zaman Rasulullah hijrahnya itu dari Mekah kan ke Madinah. Nah, hijrahnya kita itu ya nggak belajar jadi belajar itu. Kalau hijrahnya pindah ya bisa jadi dari desa ini ke desa ini. Hijrah itu apa? Mondok, meninggalkan di kampung halaman, bisa saja itu.
hijrahnya itu seperti itu. Gitu. Standarnya juga mungkin ada yang lebih muda, ya, tapi menguasai semua tentang standar tadi gimana ya? Enggak apa-apa. Ini loh, yang paling tua itu ya umurnya itu standar terakhir. Oh, standar terakhir. Iya. Jadi kalau ada ya seperti itu, jadi yang paling tua. Tapi kalau yang tua itu keilmuannya masih kurang, ya yang muda naik. Masuk yang muda. Iya, yang muda naik itu. Karena itu terkait bacaan. Kalau yang paling tua, kemudian dia punya standar yang seperti yang disebutkan tadi, ya yang sepuh itu. Oh, iya. Nah, kalau yang sepuh itu ilmunya masih ada yang lebih tinggi, bacaannya yang lebih bagus, misalkan seperti itu, ya maka ya yang lebih muda itu. Kenapa? Pengalaman belajarnya, hijrahnya itu sudah tinggi. Nah, iya itu begitu. Tidak apa-apa, dorong saja dia itu. Ini suka. Hah? Ini suka. Ya, iya, karena ada yang sepuh itu. Nah, itu begitu. Karena ada yang merasa lebih kan begini. Kalau yang mendorong itu adalah takmir, monggo. Karena kalau takmirnya ndak ada itu dan takmirnya merasa bacanya kurang bagus, tahu takmirnya kalau dia tuh bagus, dorongan itu nggak apa-apa, Mas, monggo sampean bacanya sampean tuh lebih bagus, ilmunya sampean tuh lebih tinggi, keunggulannya tuh di situ. Kami bacanya kocar kaciran, bacaan kami ini kocar kacir, dorongan nggak apa-apa itu. Jadi nggak usah sungkan. Ya biasanya sampai dorong-dorongan biasanya. Sing kono dorong nggak mau, sing kene dorong maju. Nah, itu ya dorong aja enggak apa-apa itu. Itu begitu. Ini standarnya dari Rasulullah SAW jadi imam. Jadi pertama bacaannya paling bagus. Itu. Yang kedua paling paham dengan sunnah-sunnah. Ya nanti kalau nggak paham sunnah-sunnah di dalam sholat, mana yang wajib sana repot. Repot paham itu. Oh, ini bacaan sunnahnya, ini yang wajib, ini yang rukun itu paham. Nah itu begitu. Karena kan kalau sunnah itu bisa ditinggal. Misalkan nanti ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca sekali misalkan ya. Nah kebiasaannya 3. Ya kadang kalau nggak ngerti ya menimbulkan protes. Kalau ngerti kan enak, ketika diprotes disampaikan bahwa wajibnya bacaan itu 1 kali, 2 dan ketiga itu sunnah, ditambah lagi ya sunnah juga sampai pengpiro ya kalau sholat sendirian. Nah kan gitu menjelaskannya. Nah ini kalau punya ilmu ya bisa, kalau nggak punya ilmu bingung, diprotes mah bingung, mungkin mutung. Nah ya itu di situ. Terakhir assalamualaikum sekali ya, sunnah kan? Apa? Assalamualaikum. Yang kedua. Iya. Bukan wajibnya satu. Nah dulu Ramadan yang dulu kan pernah kita sampaikan terkait menjadi makmum masbuk. Di akhir itu kayaknya di akhir itu. Nah itu begitu. Jadi bacaan di awalnya di situ, wajibnya di situ, wajib bacaannya. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah bacaannya itu. Ada bacaan yang masuk rukun kayak Al-Fatihah. Iya itu rukun. Jangan sampai dibaca batal, selalu gugur. Nah, sambun. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tentang khusyuk di dalam salat untuk kali ini
kalau menjadi imam. Ya, mudah-mudahan akan menambah pengetahuan, menjadi lebih bijaksana menjadi imam, menggiring jemaahnya untuk lebih khusyuk. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.